Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam kesempatan ini, saya Lutfiana Septi Susianti, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kemangkon, ingin memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, dan 4 penerapan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu 1. Mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang mempunyai tugas menuntun murid, dan pernyataan tentang menghamba pada murid. 3. Menganalisis nilai dan guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam penerapan di kelas maupun di sekolah. Kemudian, pada saat saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu 1. Melakukan aksi nyata atau penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan batas waktu. Selanjutnya, untuk kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan berorientasi pada peserta didik untuk tumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai dengan pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai modul 1.2 tentang guru penggerak berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan terbangun dari tidur panjang. Saya merasa bersyukur atas kesempatan belajar yang diberikan. Sebagai seorang guru, saya masih harus belajar, harus bebenah dan berusaha melakukan pengembangan diri. Saya akan berusaha mengimplementasikan ilmu di setiap materi dan mempraktikannya. Selain itu, saya akan melakukan refleksi pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikiran bahwa 1. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus sesuai target dan KKM. 2. Saya tidak pernah melakukan refleksi diri terhadap apa yang saya lakukan. 3. Saya jarang berkolaborasi dengan teman. Sekarang, saya berpikir saya harus mampu 1. Menjadi guru yang tidak hanya berfokus pada ranah kognitif saja, tetapi menanamkan karakter juga harus dilakukan. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Melakukan inovasi pembelajaran. Keempat, mendorong kolaborasi. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah 1. Berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among untuk dapat menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Inovatif. Dalam hal ini berkaitan dengan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, sebagai guru kita harus berani untuk berkarya.
ketiga, reflektif. Berpikir terbuka dan mengevaluasi hal-hal yang dialami, baik itu kelemahan ataupun kelebihan, untuk memajukan pendidikan. Empat adalah mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan motivasi diri. Seorang guru harus meningkatkan motivasi diri dan mempelajari hal-hal baru untuk melakukan perubahan agar menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, kolaboratif, bekerja sama dengan komunitas praktisi, menjalin hubungan yang baik dan mempelajari hal-hal yang baru lewat komunitas praktisi. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.